Halo para pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk Amar Ma'ruf Media Sosial, dan channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini di episode 29, kita bersama Dr. Rahma Kusuma Wardani, ahli gizi klinik di Rumah Sakit Jogja International Hospital, dan juga Rumah Sakit RSA, Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada. Kita akan berbicara mengenai bagaimana diet orang-orang yang memiliki masalah dengan ginjal. Ya, masalah itu artinya ya sakit ginjal lah, tidak hanya sekedar masalah sepele saja. Nah, karena itu jangan lupa Anda share video ini kepada sanak saudara, keluarga, dan sahabat supaya bisa memanfaatkan apa yang dijelaskan oleh Dr. Kusuma Wardani ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik dok. Alhamdulillah, sehat, Prof ya. Selalu baik. Insya Allah cenderung baik karena saya banyak bergaul dengan dokter-dokter hebat. Masya Allah. Alhamdulillah, Prof. Nah, gimana dok? Tema kita tentang diet. Nah, Ya, kita bagaimana mengatur pola makan bagi orang-orang yang menderita penyakit ginjal, dok. Gimana dok? baik, baik, Prof. Terima kasih. Ya, jadi untuk penyakit ginjal mungkin tuh umum sekali ya bahasannya ya, penyakit ginjal. Jadi penyakit ginjal itu kan artinya ada suatu kondisi yang penyakit lah ya yang mengenai ginjal kita. Ada banyak, Prof. Ya, Ada kalau mungkin orang mengenalnya gagal ginjal, batu ginjal, atau ginjalnya bengkak. Nah, nanti yang untuk kali ini kita akan membahas tentang gagal ginjal dulu ya, Prof ya. ya, ya, Oke, dok. ya, jadi nanti yang perlu diketahui sendiri bahwa untuk ginjal sendiri itu dia mempunyai fungsi ya. Jadi dia tidak sekedar oh ginjal ada di situ untuk membuang urin, tidak. Jadi fungsi ginjal sendiri dia adalah untuk membersihkan darah kita. Darah kita nanti kan dia sudah mengandung toksin dan elektrolit dan sebagainya. Dia akan masuk ke dalam ginjal, di dalam ginjal dia akan dibersihkan. Apa yang terjadi kalau ginjal kita rusak? Nah, otomatis fungsi itu akan terganggu sehingga akan terjadi penumpukan racun, penumpukan toksin di dalam tubuh Ya. kita. Ya, jadi sangat penting sekali kita untuk menjaga kesehatan ginjal. Lalu bagaimana nih kalau misalnya sudah terlanjur terjadi gangguan ginjal, dalam hal ini gagal ginjal? Gagal ginjal itu didefinisikan sebagai penurunan fungsi ginjal kita. Yang bisa kita lihat kalau dari hasil pemeriksaan laboratorium itu dari pemeriksaan ureum dan kreatinin. Hmm. Katakanlah kalau dari hasil lab kreatinin itu normalnya di bawah 1,0 sekian. Nah, ini kreatininnya bisa sampai 2, kreatininnya bisa sampai 3, bahkan sampai 6, 7. Bahkan beberapa orang dalam kondisi yang sangat berat bisa sampai di atas 10 sampai 11 Ya, ya, belasan. dok. Itu menunjukkan suatu Ya, kondisi yang ya. bertanya dok. Kreatinin itu apa itu? mm, Itu menyebabkan mm, itu kreatin ginjal. ya. Apa itu? Baik, kreatin itu merupakan hasil metabolisme di dalam tubuh kita, Prof. Nah, idealnya itu tadi, dia seharusnya bisa dibuang, dia bisa dibersihkan melalui ginjal. Hmm. Karena ginjal kita tidak bisa membersihkan secara optimal, artinya kan dia akan menumpuk, gitu. Dia dia lemak Nah, ya, dia lemak itu bukan. bukan, Prof. Dia lebih ke arah, dia lebih pemecahan protein di dalam tubuh Oh. kita. Hmm. Ya, nah nanti ini kaitannya sama dietnya, karena proteinnya ini ya, nanti ya. Oke, Ya. untuk kondisi ginjal sendiri tidak serta-merta orang yang tiba-tiba datang dengan sakit ginjal langsung ke stadium akhir gitu ya atau stage yang akhir. Penyakit ini dia berlangsung kronis, Prof. Hmm. Pelan-pelan, bertahap, bahkan mungkin orang tidak Oh, menyadari kalau dia mengalami gagal ginjal sampai akhirnya pas ketahuan ternyata dia sudah stadium 3 atau stadium 4 atau bahkan stadium 5. oh Karena itu gejalanya, iya, itulah sebabnya dipentingkan adanya check up setiap periodik itu untuk mengetahui. betul. Salah satunya itu, Prof. Karena gejalanya sangat tidak khas. Biasanya cuma kayak ngerasa, kok gampang capek ya, kok kayak apa namanya nafsu makannya turun,
kok mudah lelah, badan sepertinya tidak enak, kan gejalanya kan sangat tidak khas, Prof. Ya. Nanti ketika sudah mulai berat, loh kok nuwun sewu pipisnya ada busanya, kok jumlah air seninya mulai berkurang. Nah, itu nanti baru mulai, itu sudah fase-fasenya sudah mulai mendekati fase akhir biasanya. Gitu, Prof. Jadi memang sangat penting sekali kita untuk check up secara rutin. Nah, biasanya nanti yang akan menentukan derajat atau grade dari penyakit ginjal kita itu adalah dokter spesialis penyakit dalam. Kalau yang lebih spesifik lagi adalah konsultan ginjal, ya Ya. seperti itu, Prof. Oke, nah setelah kita mengetahui misalnya ternyata oke ada gangguan ginjal, apa yang harus dilakukan? Kaitannya dengan kreatinin tadi, Prof. Ya. Kreatinin sumbernya dari protein. Nah, berarti asupan yang harus kita kurangi itu adalah protein. Nah, Oke. betul. Protein kita peroleh dari mana? Dari lauk kita, Prof. Mhm. Jadi untuk orang-orang yang biasanya sekali makan ayam setengah ekor, biasanya sekali makan telur 2, daging 2, sate apa namanya, 1 porsi masih tambah tahu, tempe, itu sudah tidak bisa lagi. Mhm. Ya, Ya. ya. Jadi nanti sebetulnya ada hitungannya karena tergantung dari grade-nya itu tadi ya, Prof ya. 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 Semakin istilahnya semakin dini diketahui, kita untuk pengurangan proteinnya biasanya tidak terlalu ekstrim. Mhm. Tapi ketika kita tahu kondisi penyakitnya ini memang sudah dalam kondisi late stage untuk fungsi ginjalnya, nggih, yang Ya. mungkin sudah apa namanya kreatininnya tadi sudah sampai di angka 5, di angka 6, itu pengurangannya bisa sangat signifikan. Nah, tapi kita juga tetap memerlukan kalorinya, Prof. Ya. Ya. Pasien tetap harus makan banyak, tapi proteinnya nggak boleh banyak-banyak. Wah, itu nanti seninya di situ nanti, Prof. Ya. Ya. Gitu. Ya. Belum lagi nanti misalnya biasanya orang-orang yang mengalami gangguan ginjal itu tidak ujuk-ujuk dia gangguan ginjal. Biasanya memang sudah ada penyakit penyerta sebelumnya, Prof, Oke. yaitu Oh. diabetes dan hipertensi. Itu Oh. biasanya sudah satu paket, Prof. Oh, diabetes, hipertensi, dan apalagi kalau asam urat, dok. Kalau asam urat biasanya itu bisa dua macam, Prof. Kalau untuk asam urat bisa memang kaitannya dengan pola makan, atau memang karena ginjalnya terganggu, purin yang menjadi asam urat nanti tidak bisa dikeluarkan sehingga kemudian muncul keluhan asam uratnya juga. Wah, itu pokoknya semuanya tuh ngumpul aja jadi satu, Prof itu. Asik itu ya. Jadi ketika kita mengalami diabetes, jadi nggak nanti tidak hanya diabetes saja kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, bisa berujung ke hipertensi, bisa berujung ke penyakit ginjal, bisa berujung ke asam urat. Begitu, Prof. Ya. Hipertensi juga sama, tidak hanya hipertensi sendiri, nanti dia bisa berujung ke penyakit ginjal, endingnya nanti asam urat, tiba-tiba nanti juga bisa ke diabetes. Jadi semuanya nanti ada hubungannya. Jadi untuk menjaga pola makan ini sangat penting ketika kita memang lebih bagus kalau misalnya memang sebelum kita mengalami kondisi-kondisi penyakit tersebut kita bisa menjaga pola makan. Tapi seandainya memang sudah terjadi, ya sudah ya kita harus mulai menjaga pola makan sejak saat itu. Nah, tadi kaitannya dengan penyakit ginjal, gagal ginjal di sini tidak hanya protein, Prof, sebetulnya, tapi itu Ya. tadi nanti mungkin next ya, Prof ya, Ya. tentang makanan-makanan yang mengandung asam urat, mengandung purin, maaf, dan mengandung beberapa jenis elektrolit itu nanti juga harus kita cermati. Ya. Nah, kaitannya dengan protein, nah itu tadi ada pembatasannya, Prof. Untuk pemirsa sekalian yang katakanlah mungkin saat ini sudah terdiagnosis gagal ginjal, tapi mungkin belum tahu cara menjaga pola makannya, atau mungkin belum sempat konsultasi dan bingung ini sebetulnya harus seperti apa, cara makannya harus seperti apa, pola makannya seperti apa. Yang utama adalah makan tetap harus cukup ya, Prof ya. Jadi Ya. biasanya kalau kena gagal ginjal itu takut, Prof. Ya. Saya banyak
pasien yang karena sudah divonis gagal ginjal kemudian jadi takut nanti makan ini salah, makan itu salah, makan ini nanti ginjalnya tambah berat. Akhirnya nggak makan atau makannya berkurang, berat badannya tambah turun. Wah, itu sudah nggak oke juga itu, Prof. Saking ya gitu ya, saking ngati-ngatinya sampai terus nggak makan apa-apa itu kan juga Ya, nggak ya. boleh. Ah, Ya, jadi nanti secara prinsip makan tetap boleh seperti biasa. Bahkan untuk beberapa orang yang memerlukan porsi nasi malah bisa ditambah, Prof. Karena kan kita harus mencukupi kebutuhan ya, kalorinya. Tapi memang untuk proteinnya, untuk lauknya itu harus dikurangi. Secara umum ya, nanti kalau secara khususnya silahkan kalau pemirsa mungkin ada yang memerlukan boleh konsultasi ya, Prof ya. ya, 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 ya. Ya. Secara umum setiap kali makan itu hanya boleh mengkonsumsi satu jenis lauk, Prof. Oh, kalau sudah gagal ginjal ya. Ya, betul. Jadi misalnya kalau sudah makan telur, ya sudah satu telur itu saja. Oh, Jangan telur masih tambah ayam atau telurnya dua itu nggak boleh. Cuma boleh satu potong. Cuma boleh satu potong saja. Ya. oh. Nah, kemudian protein itu kan ada dua, protein hewani dan protein nabati. Hmm. Sebaiknya memilih yang protein hewani. Ya, karena protein hewani itu nilai biologisnya lebih bagus, asam aminonya lebih lengkap. Lengkap. Ibaratnya seperti ini, fungsi ginjal kita sudah terganggu, konsumsi protein kita sudah terbatas. Kita hanya boleh makan satu lah gitu. Ya, ya, Nah, ya. kita pilih yang paling baik dong ya, kita Ya, pilih ya. yang paling bagus ya. Jangan sudah kita nggak boleh makan banyak, kemudian kita makannya bukan yang jelek ya, tapi mungkin ibaratnya Ya, yang nomor dua kan seperti ya, itu. ya. Ya lebih bagus kita pilih yang nomor satu yaitu protein hewani. Seperti itu, Prof. Nah, Oke. nanti tadi semakin berat gangguan ginjalnya, otomatis untuk jumlahnya biasanya juga akan semakin kita kurangi, Prof. Karena itu mencegah pemberatan fungsi ginjal. Ketika kita mengalami gagal ginjal, kita paksa nih, oh nggak apa-apa, kita tetap makan protein dalam jumlah yang banyak, ginjalnya akan semakin keberatan dan nanti progresinya ke arah memberatnya akan semakin cepat. Seperti Oh, itu, Prof. oh, Sama ini yang paling praktis juga. Untuk orang-orang yang suka ngemil, biasanya kalau yang ngemil kayak kacang-kacangan atau cemilan yang tinggi protein, itu sudah harus stop. oh, stop ya. Mm-mm. Karena kita harus meminimalkan yang protein tinggi, Prof. Kalau kacang-kacangan kan termasuknya kan protein tinggi ya. Iya, iya, iya. Nggih, Jadi, Prof. jadi dok, Gambarannya seperti itu, nggih. jadi itu kan apa? Itu beda dengan diabetes tadi ya, yang gagal ginjal itu dok, yang harus Beda. gitu. Ya. Betul, Prof. Berbeda sekali. Kalau orang dengan kondisi hanya diabetes, makan protein malah kita utamakan, Prof. Kita Oh, mengurangi karbohidrat ya, kita mengurangi makanan pokok, kita mengatur ya, ya. mengatur jumlah karbohidrat yang dikonsumsi. Tapi kalau untuk protein, bebas, bebas dalam artian masih mau makan 2 potong, 3 potong, tidak masalah. Tapi apa yang terjadi ketika misalnya seseorang dengan diabetes dan gagal ginjal, sudah karbohidratnya harus kita ukur, jumlah proteinnya harus kita kurangi, ini nanti kita masih belum membahas yang kaitannya dengan kandungan purin dan elektrolit, Prof. Itu nanti Iya. hitung-hitungannya lebih rumit lagi nanti itu. Makanya, makanya sekolahnya sulit dok itu. Enggak, Prof. Nah, tapi itu tadi secara umum kemudian karena orang kan sekarang sumber informasi banyak ya, Prof ya, Ah, googling gitu, wah makan ini katanya gagal ginjal nggak boleh, makan itu nggak boleh, makan ini nggak boleh, kemudian akhirnya nggak makan apa-apa. Nah, itu kan juga tidak, ah, Prof ya. Nah, ah. itu aja. Yang penting adalah pembatasan jumlahnya dan jenisnya itu tadi, Prof. Ya, 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 untuk para pemirsa itu harus diperhatikan. Orang yang gagal ginjal itu harus benar-benar konsultasi dengan ahli gizi. Jangan hanya lihat internet, karena internet itu saya pun bisa juga nulis di internet. Dan itu kan validitas informasinya belum tentu sahih ya. Oleh karena Iya. itu harus kepada ahlinya. Dok, kalau begitu, gagal ginjal itu lebih mengerikan daripada diabetes. Iya kan? Ya, dua-duanya sebetulnya sama, Prof, selama tidak dikelola dengan baik. Prinsipnya diabetes dan
gagal ginjal kan memang penyakit yang terus terang tidak bisa disembuhkan ya, Ya, tapi dia bisa dikelola dengan baik. Dia kalau kita bisa mengelolanya dengan bagus, dia tidak akan apa istilahnya berat gitu ya. Dia akan stabil, dia akan tetap stuck seperti itu. Yang berat itu kalau misalnya diabetes dan gagal ginjal gitu ya, Prof ya mungkin wah, ya. Dua ya. penyakit di saat yang bersamaan, wah itu tuh. Oh, gitu. Tapi Heeh, itu tadi dok, mm-mm, orang gagal ginjal itu kan proteinnya dibatasi, sehingga betul. saya itu mengamati ya orang, ya teman saya yang biasa itu, Mm-mm, mm. lama-lama kok wajahnya itu anu ya, tidak cerah gitu loh. Iya. Apakah itu salah satu tanda Mm-mm. ada masalah dengan ginjalnya, dok? Tiba-tiba itu apa? Dulunya hebat cerah dan itu tiba-tiba kusam dan tidak Oh, glowing gitu loh. Apa? oh ya, ya itu tadi Prof. Pastinya jumlah intake makanan, jumlah asupan makanan yang kita konsumsi pasti akan sangat berpengaruh ya Prof ya. Kita biasa makan cukup atau bahkan bisa dibilang makan banyak, badan kita segar gitu ya. Kemudian karena kita mengalami suatu kondisi tertentu, mulai terjadi pembatasan-pembatasan makanan, atau mungkin tindakan-tindakan pengobatan yang harus dilakukan. Beberapa orang bahkan mungkin sudah harus menjalani hemodialisa atau cuci darah juga ya, Prof ya. Itu pasti akan sangat berpengaruh. Stres itu juga pasti berpengaruh, Prof. Ya, Sangat-sangat berpengaruh. Ya, seperti itu. ya, Jadi biasanya orang kan nanti jadi apa ya secara auranya glowingnya jadi berkurang gitu ya Prof ya. iya, ya. Dok, dok, Mm-mm. ini pertanyaan terakhir, dok. Mm-mm. Saya betul dalam pikiran saya, orang yang gagal ginjal itu bisa mengarah ke diabetes, tapi sebaliknya Mm-mm. diabetes bisa menyebabkan gagal ginjal. Gimana, dok? Ini salah Iya atau? Prof. Jadi permasalahannya itu ada pada pembuluh darahnya, Prof. Pembuluh Oh, darahnya. J. Jadi ketika kita mengalami diabetes, itu kan akan mengalami kerusakan pembuluh darah. oh, Nah, pembuluh darah yang rusak ini kan tidak hanya yang di bagian pembuluh darah yang besar, Prof. Pembuluh darah kecil, termasuk yang ada di dalam ginjal, dia akan ikut rusak. Seperti itu. Nah, sebaliknya, biasanya kalau yang mengalami gagal ginjal jarang sih mengalami diabetes, tapi bisa mengalami diabetes juga, Prof. Seperti oh, oke. itu ya. Oke. Wah, luar Heeh. biasa, dok. Kalau begitu Ya, saya nanti akan check up lagi, dok. Saya wah, pasti siap, Prof. frekuensi check up-nya itu akan saya majukan setiap 6 bulan. Saya akan Iya, konsultasi dengan Dokter Rahma untuk siap, Prof. menyelamatkan ginjal saya di masa tua. Oke, Ya, ya nanti untuk yang topik yang pembahasan lebih lanjut tentang fungsi ginjal nanti di episode berikutnya ya, Prof ya, ya. ya, terima kasih, dok, atas Siap. perhatiannya, dan saudara ikuti terus video Dokter Rahma ini karena mulai episode berikutnya akan ada pembahasan yang spesifik tentang ginjal kita terkait dengan apa asupan terkait dengan gizi makanan yang harus masuk ke dalam orang-orang yang mengalami masalah ginjal. Terima kasih, dok. Sampai ketemu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Insya Allah, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.